Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwasanya semua orang itu membutuhkan biaya di dalam kehidupannya, dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Tetapi kadang kita melupakan akan kebutuhan kita yang paling utama. Kebutuhan manusia itu sebetulnya itu ada dua, yaitu yang pertama kebutuhan rohani, yang berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia pertama kali dilahirkan ke dunia ini ditugaskan oleh Allah untuk beriman, untuk berakhlak yang baik agar bisa mengatur dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jadi bila ada orang yang hidup di dunia ini semau gue, seenaknya, membuat kerusakan, entah itu menyakiti orang atau menyakiti binatang atau membakar hutan, merusak alam, berarti dia ini tidak tahu ataukah pura-pura tidak tahu. Tapi yang jelas orang yang seperti ini adalah orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu arti tujuan hidupnya. Jadi dia mementingkan kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan tentang kehidupan untuk mencapai hidup di dunia ini dengan makan. Jadi yang dia prioritaskan utama itu adalah kebutuhan makanan. Untuk bisa hidup maka dia itu harus makan yang banyak. Jadi tidak seperti manusia pada umumnya. Manusia yang beriman itu yang pertama kebutuhan hidupnya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kebutuhan untuk menunjang keimanannya dengan kita makan, yaitu dengan sekedarnya. Maka tidak harus menumpuk-numpuk harta yang banyak. Yang penting kita itu bisa makan, hidup sederhana, jiwanya tenang, hatinya tenang. Karena apa? Karena Allah itu Maha Kaya. Jadi kita tidak muluk-muluk gitu loh. Hidupnya itu jangan muluk-muluk. Hidup sederhana. Kita ditakdirkan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu kita jalani dengan ikhlas. Bagaimana kalau kita ditakdirkan oleh Allah itu sebagai orang kaya? Nah, ini yang kadang manusia itu banyak yang lupa ataukah pura-pura lupa. Di sini saya hanya mengingatkan saja, menyarankan ya, memberi nasihat. Syukur kalau dipakai, kalau tidak juga tidak apa-apa. Toh kamu sendiri nanti yang
akan berhadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang diberi kekayaan yang lebih, maka dari sebagian kekayaanmu itu ditujukan untuk orang lain. Maka pergunakan hartamu dengan sebaik-baiknya untuk menunjang keimananmu, untuk menunjang kehidupanmu, menunjang supaya kamu lebih tenang dan lebih bahagia. Dengan kita memiliki banyak harta, kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Jangan terus dimakan sendiri, mempersiapkan anak turun kita dengan harta yang banyak, meninggalkan warisan yang banyak. Itu semua tidak menjamin kehidupan keluargamu akan langgeng terus kaya seperti kamu. Tinggalkan warisan kepada anakmu pengetahuan yang baik, pengetahuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik. Kalau masalah harta itu sebaiknya pergunakan dengan sebaik-baiknya atas kepercayaan Allah kepadamu, yaitu dengan membantu sesama, berbagi kepada sesama, entah itu dari segi makanan atau juga bahkan dari segi pekerjaan, ya. Kita bagi, ya. Kita bagi, ya. Kita lihat saumpama kita itu berada di posisinya bagaimana, toh harta itu bukan bersifat langgeng, suatu saat bisa diambil oleh yang punya. Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang mempunyai harta yang banyak, saya sarankan, saya nasihati, semoga kamu bisa menunjang keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus kamu menutup diri dengan hawa nafsumu, memperbanyak harta, jangan diperbudak oleh nafsu. Akhirnya kamu bisa semena-mena terhadap orang lain, bisa mengatakan, bisa mencaci, bisa menghina, bahkan bisa merendahkan orang lain. Apabila hal ini terjadi, itu bukan mereka yang miskin yang hina, tapi kamu yang hina. Kamu sebetulnya manusia yang beradab, ataukah hanya struktur tubuhmu yang bersifat manusia? Dalamnya itu hanya setan belaka. Hati-hati, ya. Hati-hati dengan pikiran-pikiran kotormu. Hati-hati dengan sifat dan perilakumu yang bisa menghina dan menginjak-injak orang. Kasihan mereka. Alangkah baiknya jika kamu mau mengulurkan tanganmu demi mencapai kehidupan yang tenang, demi mencapai ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Demikianlah nasihat dari saya, ya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.